warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Sapitra Siregar dari kelas Resolusi Konflik 07. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas saya yang sudah diamanatkan oleh Bu Siti Hardianti, yaitu menyelesaikan konflik, membedah resolusi konflik antara kedua negara, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Baik, langsung saja masuk kepada beberapa poin-poinnya. Korea Utara dan Korea Selatan adalah merupakan negara yang memiliki satu rumpun layaknya negara kita, yaitu Indonesia dan Malaysia. Pada dasarnya mereka ini bukan hanya perang saudara biasa, namun dipayungi oleh dua negara adidaya, yaitu Uni Soviet yang Uni Soviet yang berpaham komunis dan juga Amerika Serikat yang berpaham kapitalis. Di sini ada gesekan antara dua ideologi di dalam satu rumpun dalam dua negara tersebut, sehingga gesekan tersebut menyebabkan negara itu pecah hingga saat sekarang. Pada tahun 1900 setelah Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1945, terjadi perang dingin antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Pada masa ini, Korea menjadi daerah yang diperebutkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada tahun 10 Agustus 1945, tepat beberapa hari sebelum Jepang menyerah, AS dan Uni Soviet menerima tawanan perang Jepang di kota Korea, itu garis batas paralel ke-38. Namun pada akhirnya garis batas itu berubah menjadi garis demarkasi antara AS dengan Uni Soviet. Hal ini menyebabkan adanya dua kubu ideologi di Korea. Korea Selatan berada di bawah pengaruh AS dengan paham liberal dan kapitalis, sedangkan Korea Utara di bawah pengaruh Uni Soviet yang mengembangkan paham sosial komunis. Pada Desember 1945, sesuai perjanjian Potsdam, diadakan konferensi di Moskow yang menghasilkan sebuah kesepakatan yang untuk membentuk pemerintahan Korea yang demokratis. Namun kesepakatan itu menemui kegagalan sampai kedua belah pihak justru mendirikan pemerintahan baru di masing-masing belahan Korea pada tahun 1948. Amerika Serikat membentuk Republik Korea atau Korea Selatan dengan ibu kota di Seoul yang dipimpin oleh Syngman Rhee. Sedangkan Uni Soviet mendirikan Republik Demokrasi Rakyat Korea atau DPRK Korea Selatan. Maaf sedikit ralat. Republik Demokrasi Rakyat Korea atau Korea Utara yang ibu kotanya di Pyongyang yang dipimpin oleh Kim Il Sung. Tidak ada kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengenai pembentukan Korea Merdeka. Inilah yang akhirnya memicu perang Korea. Terdapat beberapa sebab khusus dari gesekan antara dua negara dengan dua perbedaan ideologi dari negara tersebut, yaitu selain terdapat di sidang umum PBB yang mengesahkan laporan hasil pemilihan Korea Selatan pada Desember 1948. Sidang tersebut menyatakan bahwa pemerintahan Korea Selatan merupakan satu-satunya pemerintahan yang sah, sedangkan Korea Selatan tidak diakui. Namun pihak Uni Soviet memiliki pemikiran yang buruk, sebab pada saat itu PBB dikendalikan oleh Amerika Serikat, sehingga Korea Utara tidak diakui keberadaannya sebagai pemerintahan yang sah. Adanya keputusan itu membuat Korea Utara merasa hak-haknya tidak diakui. Hal ini membuat Uni Soviet mendukung Korea Utara untuk mendapatkan kekuasaan seluruh wilayah Korea dengan jalur peperangan. Dari sini mulai Korea Utara menyerang beberapa titik kota di Korea Selatan, termasuk Seoul. Namun Seoul tidak dapat dijangkau sebab dikarenakan cuaca yang ekstrim sehingga menghambat pergerakan mereka menuju Seoul. Pada 25 Juni 1950, Korea Utara menyerang Korea Selatan secara mendadak dengan mengirim 75.000 pasukan yang melintasi batas paralel yang sudah ditentukan, yaitu batas paralel ke-38.
pihak Korea Selatan sudah terjun hingga membuat Korea Utara unggul dan berhasil menduduki beberapa wilayah seperti Chungcheon, Ongjin, dan Kaesong yang merupakan kota penting bagi pihak selatan. Sebenarnya target serangan ini adalah ibu kotanya yaitu Seoul. Tiga hari sejak perang meletus, Seoul berhasil direbut oleh Korea Utara. Saat itu 12 kota dan 5.000 desa di selatan sudah diduduki pasukan dari utara. Sementara Kim Il Sung segera melakukan pemilihan Korea, tidak ada Korea Selatan maupun Korea Utara langsung mengecap itu merupakan milik mereka tanpa ada perbedaan negara ataupun seperti itu. Hal ini membuat Presiden Syngman Rhee dan staf pemerintahan Korea meninggalkan Seoul dan pergi ke Daejeon. 1 bulan kemudian pasukan Amerika Serikat memasuki medan perang atas nama Korea Selatan dan dengan misi memerangi komunisme. AS juga mengumpulkan Dewan Keamanan PBB untuk bersidang membahas Korea. Sidang ini menghasilkan 2 resolusi, yaitu mendesak Korea untuk menghentikan perang tersebut dan juga memberi sanksi pada Korea Utara jika pihaknya tidak peduli dengan desakan tersebut, maka PBB akan membantu Korea Selatan. Hingga Agustus 1950, posisi Korea Utara masih unggul dari Korea Selatan. Salah satu penyebabnya adalah pihak utara dan Uni Soviet berhasil mendapatkan simpati dari rakyat selatan. Dari rakyat Korea Selatan tersebut berpegang kepada Korea Utara sebab Kim Il Sung melakukan pemilihan Korea, yaitu mewakili Korea, tidak mewakili negara-negara yang adidaya tersebut, sehingga rakyat sendiri memilih untuk tetap berpegang teguh pada Korea Utara pada masa itu. Singkat cerita, ketika konflik Korea Utara dan Korea Selatan sampai saat ini tidak pernah usai. Namun mereka bersepakat untuk gencatan senjata pada saat ini. Namun pada masa itu mereka sudah melakukan perundingan beberapa kali, yaitu perundingan Kaesong. Situasi peperangan yang sulit pada membuat kedua pihak melakukan perundingan untuk menghentikan perang. Salah satunya perundingan Kaesong yang berlangsung di antara 10 Juli hingga 22 Agustus 1951. Saat itu dari pihak PBB diwakili oleh Kolonel Udara Andrew J. Kinney dan Korea Selatan diwakili oleh Letkol Lee Soo-yong dan Korea Utara diwakili oleh Chang Chun-sen. Beberapa hasil dari perundingan Kaesong yaitu sebagai berikut: penerimaan agenda perundingan, penerimaan garis demarkasi militer, usul kepada pemerintah yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah Korea. Perundingan Kaesong pada akhirnya mengalami kegagalan karena kedua belah pihak tidak saling menghormati dan saling menuduh. Dan tidak hanya sekali mereka melakukan perundingan, namun ada perundingan yang lainnya, yaitu perundingan di Panmunjom. Perundingan ini berlangsung pada 25 Oktober hingga 27 Juni 1953. Pada perundingan ini dibahas lagi mengenai garis demarkasi militer. Pihak Korea Utara mengusulkan garis demarkasi selebar 2 mil yang selanjutnya menjadi daerah bebas militer. Akhirnya Korea Selatan menyetujuinya. Adanya kesepakatan ini menunjukkan bahwa masalah saat perjanjian Kaesong Korea Selatan selanjutnya, yaitu perundingan mengenai gencatan senjata. Gencatan senjata diberlakukan mulai 27 Juni 1953. Perang Korea berakhir dengan tidak ada yang kalah dan maupun yang menang. Sesuai dengan perundingan Panmunjom, garis demarkasi militer memanjang mulai dari muara Sungai Han beberapa mil dari sebelah barat daya Panmunjom, lalu melintasi garis paralel ke-38 membelok arah barat di sebelah selatan Ulsan dan berakhir di Korea Utara. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.